Adabul ghusli minal jinabati, etika mandi jinabah. فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فخذ الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثا وأزل ما على بدنك من قدر وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات والأذكار وأخر غسل قدميك كي لن يضيع الماء فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على شقك الأيمن ثلاثا وأنت ناو رفع الجنابة ثم على شقك الأيسر ثلاثا ثم على رأسك ثلاثا وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر وخلل شعر رأسك وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف واحذر تمس ذكرك بعد الوضوء فإن أصابته اليد فأعد الوضوء والفريضة من جملة ذلك النية واستيعاب البدن بالغسل. Etika mandi janabah. Ketika seseorang terkena janabah karena dia mimpi basah atau berhubungan badan, maka fakhuzil ina'a, maka bawalah air ke bilik mandi, ke kamar mandi, alias ya bisa ember atau apa, dan basuh tangan 2 kali, kedua tangan 2 kali, 3 kali. Pertama-tama basuh kedua tangan 3 kali dan hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat dengan doa-doa yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan akhiri membasuh kedua kaki supaya tidak sia-sia atau terbuang airnya. Ketika selesai wudhu, maka tuangkan air kepada bagian kanan kita, alias jadi kalau kita mandi janabah itu yang dibasuh pertama kali dianjurkan yang bagian kanan sambil niat menghilangkan janabah, raf'al janabah. Baru kemudian sisi yang kiri 3 kali juga, baru kepala. Kemudian gosok-gosokkan bagian badan baik di depan maupun di belakang. Kemudian sela-selai rambut di kepala dan ratakan air ke seluruh bagian badan, bagian tubuh, lipatan-lipatan badan kita, dan juga tempat-tempat tumbuhnya rambut, baik yang ringan, samar, ataupun yang tebal. Dan wahdar, perhatikanlah. Dan hindarilah untuk tidak memegang atau untuk memegang zakar ketika sudah wudhu. Jadi kalau kita mau mandi wajib itu kita wudhu dulu, disunahkan wudhu, baru kemudian mandi. Nah, antara wudhu sampai mandi wajib selesai itu jangan sekali-kali diusahakan tidak memegang kemaluan atau zakar terutama bagi laki-laki dan farji bagi perempuan. Kalau itu terjadi, maka ulangi wudhunya. Tapi yang wajib pada dasarnya adalah secara umum ketika mandi wajib ya, ketika sudah mandi wajib. Tadi kan sunnah ya, berarti kalau kita pun nggak wudhu nggak apa-apa, tapi kurang afdol rasanya kalau sebelum mandi wajib tidak wudhu. Maka yang wajib adalah niat meratakan air ke seluruh badan, itu yang wajib. Intinya begitu. Wa minal wudu'i ghaslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini. Wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini marratan ma'al niyati wat tartib. Dan di wudu itu membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki sekali-sekali dengan niat dan urut-urut tertib. Wa ma'adahu sunanun muakkadatun fadluha katsirun wa sawabuha jazilun. Selain itu sunnah muakkadah dan memiliki keutamaan yang banyak dan pahala yang baik, yang besar. Wal mutahawinu biha khasirun. Dan orang yang meremehkan atau ya, orang yang kurang memperhatikan sunnah-sunnah tadi itu adalah orang-orang yang merugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Bahkan fa inna nawafila jawabirul faraidi.
bahkan bisa membawakan bahaya bagi yang wajib-wajib tadi. Jadi jika sunnah ini tidak dikerjakan, bisa jadi yang wajib-wajib tadi itu tidak afdol, karena pada prinsipnya hal-hal yang sunnah-sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan pada yang wajib-wajib. Tayammumi فإن عجزت عن الماء لفقده بعد الطلب أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو من حابس أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين فاضرب عليه كفيك ضاما بين أصابعك وانوي استباحة الصلاة وامسح بهما وجهك كله مرة واحدة ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعور خفت أو كثفت. Adab tayamum. Nah, jika kita, jadi semua dhamir tak di sini kita maknai kita saja, supaya memang tujuannya kan buat kita yang awam-awam ini kitab ini sebenarnya, terutama saya lah. Jika kita tidak mampu menemukan air atau tidak bisa menggunakan air karena pertama tidak tidak tersedia, setelah dicari nggak ada airnya, atau karena ada hewan buas atau yang menghalangi, atau karena air yang sedikit itu hanya cukup untuk menghilangkan haus kita atau haus teman kita, atau air itu milik orang lain yang tidak mau menjualnya kepada kita kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasanya, atau karena ada luka dan sakit yang akan membahayakan diri kita ketika kita menggunakan air, maka bersabarlah sampai nanti masuk waktu fardu. Jadi sebab-sebab tayamum itu tadi. Jadi pada saat kita tidak bisa menggunakan air karena sebab-sebab tadi, maka kita dibolehkan tayamum. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka kita cari su'idan thayyiban, tanah yang baik, thayyiban, ya suci tentunya, yang terdapat debu yang murni, yang menyucikan dan lembut. Kemudian pukullah debu itu dengan kedua telapak tangan kita, ya kan, sambil merapatkan jari-jari kita. Kemudian niat istibahatas sholat, yaitu niat untuk kebolehan sholat. Kemudian usap dengan kedua tangan kita debu tadi ke wajah kita, semua wajah kita satu kali, dan tidak usah repot-repot untuk memastikan debu itu sampai ke tempat rambut kita yang lembut atau yang tebal, yang tipis atau yang tebal. Tidak seperti wudhu. Tidak seperti wudhu. Summan zi' khatamaka wadrib turbatan saniyatan mufarrijan baina asabi'ika wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaika fa in lam tastaw'ibhuma fadrib turbatan ukhra ila an tastaw'ibhuma summa amsah ihda kaffayka bil ukhra wamsah ma baina asabi'ika bit takhlili wa shalli bihi fardan wahidan wa ma syi'ta minan nawafili ba'da al fardi fa idza aradta fardan saniyan fasta'nif lahu tayammuman akhar. Kemudian pukulkan juga kemudian copot cincin kita kalau kita punya cincin atau ali-ali lah, dan kemudian pukulkan kedua tangan kita ke atas tanah sambil merenggangkan jari-jari itu, dan usap kedua tangan itu sampai pada kedua siku. Jadi kalau kita sebagai ganti mengusap
tangan dengan air itu sama, tapi diganti dengan debu sampai kedua siku. Kalau misalnya belum mencukupi alias belum terjangkau semuanya sampai kedua siku tadi, maka pukul lagi dengan pukulan yang lain sampai benar-benar terjangkau. Kemudian usaplah salah satu kedua telapak tanganmu dengan yang lain, ditepuk-tepuklah. Dan usaplah antara jari-jari itu dengan disela-selai. Washolli bi fardhan wahidan. Dengan satu tayamum kita bisa sholat satu sholat fardu dan bisa sholat apapun, berapapun sholatnya. Kalau sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu, bukan sunnah sebelum sholat setelah. Jadi wa ma syi'ta minan nawafili ba'dal fardi. Setelah sholat fardu kita mau sholat sunnah apa aja silakan. Kalau kita ingin sholat fardu yang kedua, maka ulangi lagi dengan tayamum yang baru, alias mulailah tayamum lagi. Tidak boleh setelah tayamum untuk sholat untuk dua sholat fardu.